untuk supaya tidak membuang waktu, eee, kita kita membahas topik yang untuk hari ini, siang ini adalah motorik kasar dan halus sebagai dasar untuk konsep perencanaan komunikasi verbal. Mungkin sudah kelihatan ya ininya ya, screen-nya ya. Saya mau membahas ini dulu, mengenai topik kita motorik kasar dan motorik halus. Mungkin untuk beberapa orang tua, topik ini kurang menarik, karena, saya tahu, target Anda adalah anak saya berbicara. Nah, dari sini saya mau menjelaskan, apa sih, motorik kasar dan halus ini, korelasinya dengan komunikasi verbal. Yang saya tahu bahwa semua orang tua, maunya untuk, melakukan apapun untuk supaya anak kita bisa berbicara komunikasi secara verbal. Kalau saya boleh ya, karena ini sudah ada ininya, kita lihat ke slide-nya, mending mungkin punya saya video saya tutup dulu karena internet di tempat saya ini kurang bagus. Yang penting kan suara saya dan slide yang akan yang kita bicarakan ada di tempat Anda. Oke. Nah, kenapa sih kita selalu mengubur-ngubur komunikasi secara verbal? Banyak orang tua yang kalau kita mau membicarakan komunikasi nonverbal itu jadi ilfil. Anak saya nanti kalau kebanyakan komunikasi nonverbal, akhirnya anak saya nggak akan verbal. Verbal itu berbicara seperti kita ini, mengeluarkan suara-suara yang berhubungan dengan berbahasa, yang dimana kalau kita mengeluarkan suara itu tepat, itu kita bisa berhubungan dengan orang lain, berhubungan dalam konteks mungkin tukar-menukar informasi terjadi. Nah, akhirnya proses komunikasi terjadi, terlaksana. Nah, saya tahu kenapa saya koneksikan topiknya ini ke dalam komunikasi verbal, karena saya tahu target tiap orang tua adalah komunikasi verbal. Tanpa ada topik tulisannya komunikasi verbal, mungkin orang tua nggak akan tertarik dengan topik ini. Oke. Jadi memang komunikasi secara verbal itu menurut saya komunikasi yang paling tinggi ya. Paling tinggi itu paling efektif, paling efisien karena kita dengan suara lebih cepat, efisien dalam arti kata lebih cepat, karena kita langsung bersuara. Nah, dan lebih banyak yang bisa kita jangkau daripada kalau umpamanya dibandingkan komunikasi secara untuk anak buta tuli dengan jari-jarinya. Nah, itu lebih limited daripada yang kita bisa gambarkan dengan komunikasi verbal. Oke, sekarang saya mau mengatakan komunikasi verbal itu kita mulai dari motorik kasar, halus, oral, yang dimana akhirnya motorik oral itu menjadi dasar dari bagaimana kita bisa mengeluarkan suara itu. Nah, sekarang semua yang akan kita lakukan dari motorik sampai kita apapun yang kita lakukan sehari-hari yang berhubungan dengan apapun yang kita kerjakan itu pasti tidak lepas dari 3 ini. Pertama, Anda harus punya skill. Skill itu keterampilan apapun yang diminta saat itu. Mungkin pada waktu seperti kita belajar nyetir mobil. Skill menyetir mobil adalah memegang setir, mengganti gigi, ngerem, ngegas. Nah, semua itu keterampilan yang harus bekerja bersama-sama untuk bisa menjalankan mobil dengan baik.
Nah, setelah itu apa keterampilan itu kita kuasai, kita butuh perencanaan. Nah, perencanaan itu akan terjadi pada waktu kita menggunakan menyetir mobil itu, bahwa saya ini hari ini mau kemana? Oke, saya mau ke satu tempat mungkin, ke kantor. Nah, perencanaan ke kantor itu juga selain kita harus tahu jalan yang harus kita lewati, tetapi pada waktu selama kita menyetir mobil, kita akan banyak bertemu dengan hal-hal yang menyebabkan skill itu harus keluar. Nah, skill itu keluar karena ada situasi tertentu di depan kita. Oh, kalau saya ada orang yang mau nyebrang, saya harus melambatkan. Nah, melambatkan dulu, habis itu kita rem dulu giginya. Kalau zaman dulu mungkin pakai giginya kita pindah ke gigi yang lebih rendah. Setelah itu orang itu lewat, kita gas lagi. Nah, itu semua tuh perencanaan. Mau perencanaan yang pendek atau yang panjang, terserah. Tetapi kalau Anda sudah bisa nyetir mobil secara berhari-hari, sudah skillnya expert, itu nggak usah mikir lagi. Itu jadi otomatis. Nah, itulah yang mau kita lakukan di anak-anak ini, bahwa skill yang harus mereka kuasai seperti motorik kasar dan motorik halus, itu mereka harus sampai tahap otomatisasi. Jadi mereka yang tiap hari kita gunakan itu sudah jadi otomatis. Jadi kalau mungkin Anda pernah nggak berjalan tetapi Anda nggak otomatis jalan? Ada loh anak-anak itu yang untuk berjalan aja mereka masih berpikir bagaimana itu berjalannya. Kaki kanan ke depan, kaki kiri, setelah itu kaki kiri, setelah itu kaki kanan. Nah, itu akan sangat membuat Anda capek kalau Anda tidak bisa sampai ke level otomatisasi. Maka dari itu, kenapa saya bicarakan di depan, bahwa kalau anak ibu baru dalam tahap keterampilan bisa membuat skill itu, jadi bisa melakukan skill tersebut, itu jangan jangan gembira dulu, jangan puas dulu. Karena kita harus sampai ke otomatisasi ini. Nah, oke. Jadi kalau ibu sudah tahu seperti ini, ibu nggak akan puas dengan cepat atas keterampilan yang didapat anak. Karena kenapa saya menitik beratkan itu, motorik oral itu banyak orang tua yang fail, yang tidak bisa, waduh anak saya nggak bisa ini, dan nggak bisa beranjak dari posisi atau status anak tersebut dalam korelasinya gerakan motorik oral. Nah, saya di sini motorik kasar dan halus itu hanya salah satu, bukan satu-satunya yang bisa menentukan komunikasi verbal itu tercapai. Ada juga yang tadi sensitivitas oral itu juga memegang peranan penting. Tetapi motorik kasar hari ini kita hanya membicarakan motorik kasar dan motorik halus supaya kita punya pengertian dasar yang benar untuk kedepannya target kita motorik oral atau memproduksi suara supaya kita bisa sukses. Kalau enggak kita jadi gagal total karena fondasinya enggak kuat. Ya. Sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan motorik kasar? Motorik kasar harus dilalui sebelum motorik halus, ya. Jadi maksudnya gini, boleh motorik kasar kalau kita mau langsung motorik halus tanpa kita menguasai motorik kasar, ini akan ada yang bisa dilakukan, tetapi ada juga yang tidak bisa dilakukan.
Nah, motorik halus juga seperti itu. Sebelum motorik oral, Anda harus expert di motorik halus. Sebenarnya kenapa hal ini harus terjadi? Tetap karena di dalam kita mempelajari motorik kasar itu paling gampang. Anak-anak baby kecil itu melakukan motorik kasar dalam semua gerakannya. Mereka suka lempar-lempar, suka pukul-pukul. Nah, itu adalah motorik yang memang dikuasai dia saat itu. Nah, sekarang kita mau ngomong perencanaan motorik kasar. Kalau motorik kasar cuma ada satu step, satu aja yang dilakukan, itu apa kurang. Jadi nanti saya kasih contoh beberapa motorik kasar yang harus dilakukan. Ibu bisa lihat perencanaannya dari di sana, dari motorik kasar pun kita sudah memberikan konsep merencanakan gerakan. Nah, kalau konsep merencanakan gerakan dengan motorik kasar itu sudah terjadi dengan baik, maka motorik halus akan lebih mudah lagi karena dia sudah tahu konsep merencanakan. Tinggal gerakannya, motorik kasar dan motorik halus pasti berbeda. Jadi kontrol motorik oral yang baik diperlukan untuk memproduksi suara yang diperlukan untuk komunikasi verbal. Ini orang tua pasti tahu ya. Kalau kita mau anak kita komunikasi verbal, pasti anak ini harus bisa mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara dimanapun, kapanpun. Ya, sesuai dengan bahasa yang kita ikuti. Nah, sebelum itu Anda harus bisa melakukan motorik oral, gerakan-gerakannya dulu. Memang motorik untuk memproduksi suara nggak cuma motorik oral, tetapi juga harus ada udara, kemampuan meniup yang cukup untuk kita berbicara. Karena kalau kita berbicara, coba Ibu lihat, berikan tangan kita di depan mulut kita. Pasti akan ada banyak hembusan-hembusan nafas yang keluar, yang kita produksi pada waktu kita berbicara. Nah, kenapa? Karena itulah kenapa kemampuan meniup itu sangat diperlukan untuk waktunya memproduksi suara itu. Oke, tapi dalam hal ini saat ini saya batasi bahwa kita hanya membicarakan motorik kasar, motorik halus saat ini. Oke, pengertian motorik kasar ya, perkembangan kayaknya motorik kasar itu somehow sudah dimengerti lah sama orang tua itu. Motorik kasar itu bentuknya itu apa saja, sesuatu yang gerakannya itu cepat. Terus biasanya kontrolnya nggak terlalu, kontrolnya lain sama harus ada speed ya, lain nah sama motorik halus. Motorik halus cenderung untuk speednya itu pelan. Nah, oke, kita ke ininya, definisinya aja. Perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, seperti berjalan, berlari, merangkak, melompat. Jadi di sini ada faktor keseimbangan. Kalau Anda tidak seimbang pada waktu berjalan itu kelihatan. Itu seperti anak kecil waktu pertama kali belajar berjalan ini. Dia langkahnya pendek tapi cepat. Karena dia pada waktu mengangkat satu kaki, keseimbangan kurang, dia cepat-cepat harus menapak kaki yang lainnya tuh. Karena dia dua-dua kaki menapak di atas permukaan, itu barulah dia seimbang. Jadi kelihatan juga pada waktu anak-anak berjalan itu kalau yang nggak seimbang. Ya seperti anak-anak yang awal-awal belajar berjalan, berlari juga seperti itu. Dia nggak punya kontrol yang bagus terhadap kayak seperti berlari, dia mau
ngerem kontrol yang bagus terhadap dua kakinya ini, karena dia keseimbangannya masih direpotkan oleh keseimbangannya. Jadi mungkin dia berlari selalu dia harus berhentinya nabrak tembok atau nabrak seseorang. Nah, merangkak juga merangkak dan melompat itu lebih sulit lagi karena itu kalau berjalan dan berlari hanya menggunakan dua kaki. Kalau merangkak dan melompat juga menggunakan dua kaki. Kalau merangkak itu lebih sulit karena tangan dan kaki yang terlibat di sana dan mereka tuh bergerak tidak bersama-sama. Merangkak itu ada banyak macamnya ya. Ada yang merangkak dengan satu sisi, tangan dan kaki satu sisi itu bergerak bersama-sama. Terus yang setelah itu bergerak maju, baru ke sisi yang lainnya, kaki dan tangan bekerja bersama-sama untuk maju ke depan. Nah, ini awal-awal seperti ini. Tetapi merangkak yang kita tahu yang untuk anak-anak yang sudah bukan kecil ya, yang udah agak besar setelah merangkak yang seperti itu adalah merangkak tangan kiri dan kaki kanan itu maju bersama-sama. Nah, setelah itu tangan kanan dan kaki kiri itu maju bersama-sama, maju bersama. Jadi bukan satu sisi, tetapi sisinya sudah silang yang melakukan merangkak seperti itu. Itu lebih sulit lagi.